Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan. Baik jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GPDI Gloria Karangrejo. Apa kabar? Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari yang diberkati, hari perkenan Tuhan untuk kita semua. Hari kesembuhan buat saudara yang sakit, hari terobosan, kemenangan buat saudara yang sementara ada di dalam pergumulan, dan juga hari mujizat buat saudara yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa, jangan menyerah, percaya Tuhan sanggup untuk menolong dan mengubahkan keadaan kita. Karena Dia Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-22. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa kematian Kristus memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Tidak salah jika Yesus juga disebut sebagai Raja Damai, karena Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup membuat perdamaian antara manusia dengan Allah. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang sanggup memperdamaikan antara Allah dan manusia. Terlepas orang tersebut memiliki kelebihan, mungkin orang itu baik, orang itu memiliki harta yang melimpah, orang itu memiliki ketampanan atau kecantikan, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa membuat manusia berdamai dengan Allah kecuali Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus memperdamaikan manusia dengan Allah, maka manusia dikatakan dalam firman Tuhan ditempatkan menjadi kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapan Allah. Ini adalah suatu anugerah buat saudara dan saya. Satu anugerah untuk kita semua. Kalau saudara membaca dalam ayat 21, bagaimana kalau kita jauh dari Allah, maka kita menjadi musuh Allah. Sebab apa? Selama kita keluar dari kasih karunia Tuhan, maka yang nyata adalah perbuatan kita yang jahat. Yang nyata adalah tabiat kita yang jahat. Tetapi ketika kita ada di dalam kasih karunia, yang nyata adalah kematian Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini yang mendengarkan firman ini, mari kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kekudusan kita sehingga kita tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Tuhan, bukan karena ketampanan kita, bukan karena kecantikan kita, bukan karena kekayaan kita, juga bukan karena kebaikan kita. Kebaikan manusia tidak bisa membuat dia hidup kudus, tidak bisa membuat dia tak bercela dan tak bercacat, karena tidak cukup. Karena tabiat manusia sejatinya adalah jahat. Pada pagi hari ini biarlah kita tetap tinggal di dalam pendamaian yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan tetap mengalir kepada kita melalui kematian Yesus Kristus. Sebab melalui kematiannya kita ditempatkan jadi kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, membuat saudara berkemenangan di hari ini, membuat saudara mengalami mujizat di hari ini, membuat saudara mengalami damai sejahtera di hari ini, bahkan membuat saudara mengalami pertobatan di hari ini, karena ada pendamaian yang Yesus sudah lakukan lewat kematiannya di atas kayu salib. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua, kita tetap hidup di dalam
kasih karunia Tuhan, jangan ada satupun di antara kita yang melepaskan diri dari kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih mengingatkan kepada kami bahwa kami menjadi kudus, tak bercacat dan tak bercela di hadapan Allah. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena perbuatan kami, tetapi karena pendamaian yang Engkau lakukan di atas kayu salib melalui kematian-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pendamaian yang sudah Engkau lakukan. Kami mau tetap hidup di dalam kasih karunia-Mu. Berkati seluruh jemaat sepanjang hari ini. Dengan kami hidup dalam kasih karunia Tuhan, kami boleh melihat kemenangan terjadi di hari ini. Kami boleh melihat mujizat terjadi di hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.